Baik, kali ini kita akan belajar tentang isomer ya. Kalau dari pengertiannya sendiri, isomer itu tersusun dari dua kata ya. Iso yang artinya adalah sama, kemudian meros ya, meros yang artinya adalah bagian. Jadi kalau kita terjemahkan, arti dari isomer ini sendiri adalah senyawa ya. Biasanya itu dua senyawa yang memiliki bagian sama. Bagiannya itu sama meskipun penyusunnya berbeda. Meskipun penyusun atom-atomnya berbeda. Atomnya berbeda. Nih ya. Jadi ada dua kata kunci di sini, bagiannya sama yang Bu Guru stabilo walaupun atom-atomnya ini berbeda. Kemudian selanjutnya adalah jenis. Jenis-jenis isomer. Ini ada dua isomer, ada dua. Yang pertama adalah isomer struktur. Isomer struktur itu sendiri ada tiga bagian, yaitu yang pertama adalah isomer rantai atau rangka. Kemudian yang kedua adalah posisi. Dan yang ketiga adalah gugus fungsi. Gugus fungsi. Jadi boleh ulangi lagi. Untuk isomer dari struktur itu ada tiga jenisnya, rantai, kemudian posisi, dan gugus fungsi. Selanjutnya isomer yang kedua adalah isomer ruang. Kalau isomer ruang ini ada dua jenisnya. Yang pertama adalah geometri dan yang kedua adalah optik. Itu untuk jenis-jenis dari isomer itu sendiri. Nah, untuk pengertiannya bagaimana? Untuk isomer rantai itu adalah dia punya rumus sama tetapi rantainya berbeda. Ini kata kuncinya adalah rantainya berbeda. Rantainya berbeda. Ya. Kemudian kalau posisi adalah letak dari ikatan rangkap. Ikatan rangkap. Dia bisa berubah ya, misalnya di nomor 1 terus kemudian jadi di nomor 2, itu namanya adalah ikatan rangkap, posisi, misalnya posisi gitu. Kemudian kalau ini kalau gugus fungsi itu adalah yang gugus fungsinya berbeda. Ini dipelajari lebih lanjut di kelas 12 untuk senyawa turunan hidrokarbon begitu. Selanjutnya untuk yang geometri itu ada dua nanti. Ya, ini ada cis, ya cis, dan ada trans. Kalau optik ini juga nanti dipelajari di kelas 12 atau mungkin malah dipelajari saat kalian studi lanjut. Ya, itu untuk jenis-jenisnya. Kemudian untuk contohnya ya, misalnya contohnya. Kita contoh dari isomer ya. Yang pertama dari isomer struktur dulu, kita ya, struktur. Contoh yang pertama di sini, Bu Guru belum ubah. Ini yang A, isomer rantai begitu misalnya. Isomer rantai. Dari Bu Guru misal pengen ada dari pentena begitu.
dari pentana ya, pentana. Caranya bagaimana gitu? Yang pertama, kamu harus benar-benar paham. Ini soalnya adalah alkana, alkena, atau alkuna. Pentana berarti dia adalah alkana. Karena ada N ini normal, berarti dia adalah rantai lurus. Rantai lurus ya. Gitu. Kamu gambar dulu N pentana. Berarti C-nya ada berapa kalau pentana? 5 ya, pentana 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, karena dia alkana ini berarti tidak ada ikatan rangkap, semuanya tunggal nih, 1, 1, 1, 1 begitu. Tinggal kita lengkapi hanya ya. Ini berarti H3, yang di sini adalah H2, ini H2 begitu. Kemudian ini H2 dan ini H3. Kalau kita jumlah, dia C-nya ada 5, C-nya ada 5, H-nya ada berapa coba? 3 tambah 25 tambah 27 tambah 29 tambah 3 adalah 12. Ini. Nah, cara membuat isomernya bagaimana? Yang pertama ini 1 ya. Caranya adalah yang paling mudah. Tadi kan ini dia rantainya 5 C-nya ya. Nah, kita buat rantai utama itu dihilangkan 1, dipotong 1. Jadi C-nya tinggal 4 ini, Bu Guru stabilo 1 ini. Ini yang akan Bu Guru potong. Nah, berarti nanti tinggal ada 4. Kita buat 4, 1, kemudian 2, kemudian 3 dan 4. Nah, 1 yang dipotong ini yang Bu Guru stabilo ungu letakkan di mana? Kan? Terserah kalian, tapi tidak boleh yang paling ujung. Misalnya taruh di sini. Boleh tidak ya? Tidak boleh. Ini salah ya, ini salah. Kenapa salah? Karena ini akan menjadi rantai lurus. Maka dia akan punya nama sama dengan normal pentana, walaupun bentuknya dia belok begitu. Jadi ini tidak boleh ya. Nah, kalau begitu bagaimana caranya? Kita pindahkan ke C yang sampingnya. Ya, kita gambar lagi ini 4, 3, kemudian 4. Nah, tadi kan di sini nggak boleh ya. Kita pindah ke sini. Boleh tidak? Boleh. Karena kalau seperti ini namanya sudah berbeda, bukan N pentana lagi. Lengkapi H, ini berarti H3, di sini H2, ini H saja. Kemudian di sini H3 dan di sini adalah H3. Namanya apa berarti anak-anak? Kalau seperti itu 1, 2 berarti 2 ya, 2 metil. Kemudian rantai utamanya tinggal 4 berarti butana. Nah, coba kita hitung dulu. C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. C-nya ada 5, H-nya ada 3 tambah 25 tambah 1, 6 tambah 3, 9 tambah 3 adalah 12. Ini yang Bu Guru maksud, rumusnya sama. Ini kan C5H12 ya, N pentana, dia itu sama walaupun namanya beda tapi jumlah C dan H-nya itu sama, itu namanya isomer. Bisa dipahami ya kira-kira ya. Kemudian yang kedua bagaimana? Ini Bu misalnya, ini cabangnya dipindah-pindah saja, ini si cabang kita pindah-pindah. Ini loh, ini cabangnya kita pindah-pindah ini. Yang Bu Guru kasih warna bentuk awan ya, warna pelangi ini. Misalnya pindah ke sini nih ke depannya. Ya, kalau di belakang kan sudah tidak boleh tadi ya. Kita buat 1, kemudian 2, 3 dan 4. Nih, tadi di sebelah sini kita pindah ke sini. Boleh tidak, Bu? Kan? Kita cek. Kalau seperti ini berarti namanya apa? Oh, namanya ternyata dia sama. Karena dari depan dia nomor 2 kan. Namanya kan 2 metil. Sama ya dengan yang tadi kita coba ya, butana. Berarti sudah sama dengan yang di atas, tidak boleh ya. Kalau sudah ada yang kita temukan di atas sudah tidak boleh lagi begitu ya. Kemudian pindah lagi Bu Guru, misalnya di samping sini nih paling depan ya. Jadi seperti ini misalnya 1, kemudian 2, kemudian 3 dan kemudian 4. Sini lagi nih, boleh nggak? Tidak boleh juga ya, karena ini juga kan namanya menjadi normal ya, karena dia rantainya menjadi lurus begitu. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana Bu Guru? Berarti sudah tidak ada lagi begitu kan pertanyaannya ya. Maka kamu harus mencoba dengan rantai yang lain. Ini kan rantai utamanya 4. Nah, kamu coba rantai utamanya menjadi 3. Ini kan tadi yang 2 salah ya. Berarti Bu Guru di sini 2 lagi. Kita coba yang 3. 1, 2,
dan 3. Padahal tadi kan punya 5 ya. Maka kita harus letakkan yang 2 itu menjadi cabang. Di mana cabangnya, Bu Guru? Kalau saya cabangnya di sini misalnya 1 di sini, 1 di sini. Boleh nggak tuh Bu Guru? Nah, kalau seperti ini, maka dia akan menjadi rantai lurus ini ya. Nah, ini kan jadi rantai lurus seperti ini. Namanya kan jadi sama tuh, 1, 2 ya, namanya sama. 2 metil 1, 2, 3, 4 butana. Sudah ada ya tadi ya, berarti ini sudah ada, berarti tidak boleh, harus coba lagi. Mungkin dia pindah ke sini nih, ya kan, dua-duanya ada 1, 2, kemudian 3, kita pindah ke sini 1, dan di sini 1 ya. Kalau seperti ini kan menjadi apa ini? Ini 3, ini 1, 2, 3, 4 habis, ini 3, ini 3 ya, ini juga 3. Rantai utamanya yang mana? Ini guru stabilo saja ya, ini adalah rantai utama, berarti cabang ada di nomor 2 ya. Ini cabang, nih Bu Guru beri bentuk awan, ini adalah cabang, ini juga adalah cabang. Cabangnya di mana? Sama-sama di C nomor 2, berarti namanya adalah 2,2, karena ada 2 berarti di cabangnya kan metil ya, sama aja di metil. Rantai utamanya ada 3, berarti propana. Begitu. Nah, coba lagi misalnya Bu. Ya. Coba lagi. Kita boyong. Pindah lagi nih. Ya. Pindah lagi. Ini 1, 2, 3. Ini kan kalau yang tadi kan semuanya di atas sama di bawah di nomor 2. Sekarang satunya di nomor 2, satunya di nomor 3. Seperti ini. Boleh tidak Bu Guru? Kira-kira bagaimana jawabannya? Boleh apa tidak? Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena kalau seperti ini pun sama ya, ini adalah rantai utamanya. Berarti namanya sama, adalah 2 metil butana. Sudah ada. Berarti kalau seperti itu, dia untuk N-petana hanya punya 2 isomer struktur, yaitu 2,2 dimetil propana ya, dan 2 metil butana. Begitu. Oke.